Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang masalah-masalah belajar. Anggota dari kelompok 10 yaitu Azritia Zulianingsih dengan NPM 19106310-861, Eliza Atala Putri Karina dengan NPM 19106310-871, Priscila Yahrikam Suandi dengan NPM 19106310-80106. Pengertian masalah belajar. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Masalah-masalah internal belajar. A. Ciri khas atau karakteristik siswa. Dapat dilihat dari kesediaan siswa untuk mencatat pelajaran, mempersiapkan buku, alat-alat tulis atau hal-hal yang diperlukan. Namun, bila siswa tidak memiliki minat untuk belajar, maka siswa tersebut cenderung mengabaikan kesiapan belajar. B. Sikap terhadap belajar. Sikap siswa dalam proses belajar, terutama sekali ketika memulai kegiatan belajar, merupakan bagian penting untuk diperhatikan karena aktivitas belajar siswa banyak ditentukan oleh sikap siswa ketika akan memulai kegiatan belajar. Namun, bila lebih dominan sikap menolak sebelum belajar, maka siswa cenderung kurang memperhatikan atau mengikuti kegiatan belajar. C. Motivasi belajar. Di dalam aktivitas belajar, motivasi individu dimanifestasikan dalam bentuk ketahanan atau ketekunan dalam belajar, kesungguhan dalam menyimak, mengerjakan tugas, dan sebagainya. Umumnya kurang mampu untuk belajar lebih lama, karena kurangnya kesungguhan di dalam mengerjakan tugas. Oleh karena itu, rendahnya motivasi merupakan masalah dalam belajar yang memberikan dampak bagi tercapainya hasil belajar yang diharapkan. D. Konsentrasi belajar. Kesulitan berkonsentrasi merupakan indikator adanya masalah belajar yang dihadapi siswa. Karena hal itu akan menjadi kendala di dalam mencapai hasil belajar yang diharapkan. Untuk membantu siswa agar dapat berkonsentrasi dalam belajar tentu memerlukan waktu yang cukup lama, di samping menuntut ketelatenan guru. E. Mengelola bahan ajar. Siswa mengalami kesulitan di dalam mengelola bahan, maka berarti ada kendala pembelajaran yang dihadapi siswa yang membutuhkan bantuan guru. Bantuan guru tersebut hendaknya dapat mendorong siswa agar memiliki kemampuan sendiri untuk terus mengelola bahan belajar, karena konstruksi berarti merupakan suatu proses yang berlangsung secara dinamis. F. Rasa percaya diri. Salah satu kondisi psikologi seseorang yang berpengaruh terhadap aktivitas fisik dan mental dalam proses pembelajaran adalah rasa percaya diri. Rasa percaya diri umumnya muncul ketika seseorang akan melakukan atau terlibat di dalam suatu aktivitas tertentu, di mana pikirannya terarah untuk mencapai sesuatu hasil yang diinginkannya. Hal-hal ini bukan merupakan bagian terpisah dari proses belajar, akan tetapi merupakan tanggung jawab yang harus diwujudkan guru bersamaan dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan. Selanjutnya, G. Kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar adalah perilaku belajar seseorang yang telah tertanam dalam waktu yang relatif lama, sehingga memberikan ciri dalam aktivitas belajar yang dilakukan. Ada beberapa bentuk kebiasaan belajar yang sering dijumpai seperti belajar tidak teratur, daya tahan rendah, belajar hanya menjelang ulangan atau ujian, tidak memiliki catatan yang lengkap, sering datang terlambat, dan lain-lain. H. Tingkat kecerdasan rendah. Tingkat kecerdasan seorang siswa bukanlah nilai mutlak dan berubah-ubah. Hal ini tetap saja dapat menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan belajar. Tingkat kecerdasan atau kemampuan dasar yang rendah bisa menjadi salah satu penyebab kesulitan belajar pada diri siswa. I. Kesehatan, gangguan fungsi alat indera, dan alat perseptual.
Kondisi tubuh yang sakit, kurang gizi dan vitamin dapat menyebabkan kurang maksimalnya proses belajar. Begitupun jika terjadi gangguan pada fungsi alat indera, seperti gangguan penglihatan dan pendengaran yang dapat secara langsung menjadi penyebab terjadinya kesulitan dalam belajar. Hal yang sama juga dapat terjadi jika terdapat gangguan dalam proses penafsiran pesan di otak, atau disebut alat perseptual. Kemudian, terdapat 3 faktor eksternal belajar. Yang pertama, guru. Guru harus mengembangkan strategi pembelajaran yang tidak hanya menyampaikan informasi, melainkan juga mendorong para siswa untuk belajar secara bebas dalam batas-batas yang ditentukan. Bila dalam proses pembelajaran, guru mampu mengaktualisasikan tugas-tugas guru dengan baik, mampu memotivasi, membimbing, dan memberi kesempatan secara luas untuk memperoleh pengalaman, maka siswa akan mendapat dukungan yang kuat untuk mencapai hasil belajar yang diharapkan. Namun, jika guru tidak dapat melaksanakannya, siswa akan mengalami masalah yang dapat menghambat pencapaian hasil belajar mereka. Kedua, keluarga atau rumah. Masalah-masalah dalam keluarga dapat menyita pikiran dan konsentrasi anak untuk fokus dalam belajar. Beberapa di antaranya karena keluarga tidak utuh atau kurang harmonis, sikap orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya, keadaan ekonomi, harapan orang tua yang terlalu tinggi, orang tua yang pilih kasih. Hal-hal yang telah dipaparkan merupakan suatu hal yang dapat menghambat pencapaian belajar seorang anak. Kemudian poin yang ketiga adalah lingkungan sosial atau teman-teman sebayanya. Lingkungan sosial dapat memberi dampak positif dan negatif terhadap siswa. Tidak sedikit siswa yang mengalami peningkatan hasil belajar karena pengaruh teman sebayanya yang mampu memberi motivasi kepada mereka untuk belajar. Selanjutnya saya akan membacakan poin-poin mengenai mengenal dan mengatasi kesulitan belajar siswa. Kesulitan belajar siswa adalah hal yang lumrah dan yang pasti dirasakan oleh peserta didik atau siswa. Namun terdapat 2 faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa. Yang pertama, terdapat faktor internal, yaitu penyebab kesulitan belajar yang berasal dari dalam diri siswa atau individu siswa sendiri. Beberapa hal yang menyebabkan kesulitan belajar ialah pertama, gangguan pada kesehatan seperti sakit. Kemudian terdapat kelainan pada pendengaran dan penglihatan, serta rendahnya konsentrasi belajar dan lain sebagainya. Kemudian terdapat faktor eksternal. Faktor yang cenderung berasal dari lingkungan. Penyebab kesulitan belajar siswa berasal dari luar diri, seperti kondisi belajar yang tidak kondusif, beratnya beban belajar, dan lain sebagainya. Selanjutnya terdapat cara mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama, pendidik atau guru dapat mengatur tempat duduk siswa. Siswa yang sulit mendengar serta membaca dapat dipindahkan ke tempat duduk terdepan supaya dapat mendengar dan membaca dengan jelas. Kemudian terdapat bantuan media dan peraga. Penggunaan alat peraga, pelajaran, dan media belajar kiranya cukup membantu siswa yang mengalami kesulitan menerima materi pembelajaran. Boleh jadi kesulitan belajar itu timbul karena materi pelajaran bersifat abstrak sehingga sulit dipahami siswa. Ketiga, terdapat suasana belajar yang menyenangkan. Suasana belajar yang menyenangkan serta kondusif dapat membantu siswa memahami materi pembelajaran. Yang terakhir, terdapat motivasi dari orang tua di rumah. Peran orang tua sangat penting untuk memberikan motivasi ekstrinsik dan intrinsik agar siswa atau anak mampu memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Anak yang mengalami kesulitan belajar perlu mendapat perhatian lebih dari orang tua dan anggota keluarganya. Sekian dari kelompok 10 mengenai masalah-masalah belajar. Saya Azri Tiazulaningsi, Eliza Atala Putri Karina, Prisky Layari Hamswandi. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.